Nama saya Helfrido Linguto dengan NIM 522-323-0036 dari Prodi Teknik Elektro STAN 2022. Di sini saya mengambil mata kuliah literasi digital di kelas C. Adapun tugasnya yaitu mempresentasikan hasil dari survei penggunaan platform e-commerce di kalangan mahasiswa Teknik Elektro Universitas Negeri Medan. Baik, langsung saja kita ke presentasinya. Yang pertama itu adalah pengertian dari e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah singkatan dari dua kata, yaitu elektronik dan commerce, yaitu semua bentuk perdagangan melibatkan pemasaran barang sampai didistribusikan melalui jaringan elektronik atau online. Secara sederhana, e-commerce adalah bentuk perdagangan yang dilakukan secara online menggunakan internet. E-commerce juga dapat dilakukan melalui komputer, laptop, ataupun smartphone. Jenis-jenis platform e-commerce. Jadi jenis-jenis platform e-commerce itu ada 3. Yang pertama itu adalah marketplace. Platform yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Yang kedua adalah toko online. Platform yang memiliki dan dikelola oleh satu brand atau perusahaan seperti Lazada dan Blibli. Yang ketiga adalah media sosial. Platform media sosial juga memfasilitasi transaksi seperti Instagram dan Facebook. Lalu ada manfaat dari platform e-commerce. Manfaat dari platform e-commerce ini ada 4 nilai yang saya ambil, 4 poin. Yang pertama adalah jangkauan luas. Platform e-commerce memungkinkan penjual menjangkau pembeli di seluruh dunia. Jadi platform e-commerce ini menjangkau di seluruh dunia, luas jangkauannya seperti itu. Yang kedua, efisiensi waktu dan biaya. Proses jual beli menjadi lebih cepat dan hemat biaya. Jadi kita tinggal cari-cari aja kan barangnya di e-commerce, lalu tinggal check out. Jadi mungkin lebih cepat dan hemat biaya, tidak perlu membuang waktu juga. Yang ketiga, kemudahan bertransaksi. Pembeli dapat dengan mudah mencari, membandingkan, dan membeli produk kapan saja. Itu dia tadi. Jadi kita bisa mencari produknya dari smartphone kita kan lebih mudah, dan di mana saja kita bisa cari, kapan saja kita beli juga bisa. Lalu kita lanjut, yang keempat adalah pengalaman personalisasi. Platform e-commerce dapat menyediakan pengalaman berbelanja yang disesuaikan dengan preferensi pengguna. Selanjutnya ada fitur-fitur platform e-commerce. Yang pertama adalah katalog produk. Katalog produk ini menampilkan daftar produk yang dijual beserta informasi dan gambar produk, yaitu seperti identitas produk atau spesifikasi produknya lah gitu. Yang kedua ada pembayaran online. Menyediakan opsi pembayaran yang aman dan beragam, seperti transfer bank, kartu kredit, ataupun dompet digital. Jadi platform e-commerce ini menyediakan berbagai cara untuk transaksinya, seperti yang tadi disebutkan, transfer bank, kartu kredit, ataupun dompet digital. Yang ketiga adalah keranjang belanja. Memungkinkan pembeli untuk mengumpulkan barang yang ingin dibeli. Misalnya kita ingin membeli tapi ingin membandingkan dengan yang lain, kita masukkan saja ke keranjang dulu, nanti kita bandingkan dengan produk yang ingin kita beli yang lain, yang mana lebih bagus, itulah yang kita cek. Yang keempat, lacak pesanan. Memberikan pembaruan status pengiriman pesanan kepada pembeli. Jadi setelah kita membeli itu, kita bisa melacak di mana barang kita sedang berada, sedang di mana dia proses pengirimannya sudah sampai mana gitu.
Selanjutnya, survei platform e-commerce mahasiswa teknik elektro. Yang di Shopee yaitu aplikasi platform e-commerce paling populer di kalangan mahasiswa. Jadi Shopee ini lumayan banyak peminatnya di kalangan mahasiswa teknik elektro. Yang kedua, Tokopedia. Platform e-commerce terpercaya dan sering digunakan oleh mahasiswa. Ya, Tokopedia juga sering digunakan oleh mahasiswa teknik elektro. Yang ketiga, Lazada. Aplikasi e-commerce yang juga sering diakses oleh mahasiswa. Yang keempat, ada Bukalapak. Platform e-commerce yang cukup populer di kalangan mahasiswa. Nah, jadi setelah melakukan survei menggunakan Google Form, ada beberapa hasil survei. Yang pertama itu adalah platform e-commerce mana yang paling sering Anda gunakan. Setelah saya membagikan Google Form ini kepada beberapa mahasiswa teknik elektro Unimed, ya sekitar 30 orang lah. Kebanyakan mahasiswa teknik elektro menggunakan platform e-commerce Shopee dalam melakukan belanja online. Ya, bisa dilihat di situ 83,3%. Ada juga yang memilih TikTok Shop, ada yang memilih Tokopedia, Lazada, tapi lebih besar dia di Shopee. Untuk survei yang kedua itu untuk metode pembayaran apa yang paling sering Anda gunakan. Jadi bisa kita lihat di situ banyak mahasiswa hampir setengah lah, 50%, dan sering melakukan pembayaran dengan cara COD atau cash on delivery. Jadi itu bayar di tempat gitu. Seperti barangnya sudah sampai, saat barangnya sampai baru kita bayar gitu. Bisa kita lihat di situ ada 50% yang sering melakukan pembayaran dengan COD. Dan 30% dari transfer bank, 20% melalui dompet digital seperti OVO, Dana, ShopeePay, GoPay, dan lain-lain. Untuk survei yang ketiga itu ada jenis produk apa yang sering Anda beli. Sesuai dengan diagramnya, belanja pakaian yang paling banyak dibeli oleh mahasiswa teknik elektro. Bisa kita lihat di situ kan, 43,3% pakaian yang dibeli oleh mahasiswa teknik elektro. 30% untuk elektronik, 13,3% untuk makanan minuman, 10% untuk buku dan alat tulis, sisanya spare part motor. Yang keempat ada apa faktor yang paling mempengaruhi kepuasan Anda dalam berbelanja online. Kualitas produk lah yang membuat mereka puas dari aplikasi belanja online yang mereka gunakan. Karena kita lihat di situ ada 50% mahasiswa memilih kualitas produk yang mempengaruhi kepuasan mereka dalam berbelanja online. Jadi mereka puas karena kualitas produknya itu mungkin bagus. Terus ada harga produk, 33,3%. Mungkin bagi mereka di platform mereka yang pilih harganya lebih murah dibandingkan platform yang lain mungkinnya. 13,3% untuk kecepatan pengiriman. Ya, ada beberapa platform mungkin yang lebih cepat pengirimannya, lebih cepat sampai ke rumah. Dan sisanya itu pelayanan pelanggan. Jadi analisis hasil survei. Preferensi mahasiswa. Aplikasi e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, dan Lazada menjadi pilihan utama mahasiswa teknik elektro untuk berbelanja online. Kedua, fitur yang diminati. Mahasiswa tertarik dengan fitur-fitur seperti katalog produk lengkap, kemudahan pembayaran, dan layanan pengiriman yang cepat dan handal.
Yang ketiga, kebutuhan mahasiswa. Mahasiswa juga menggunakan platform e-commerce untuk membeli perlengkapan sehari-hari seperti pakaian dan juga perkuliahan. Ada juga tantangan dan peluang platform e-commerce. Yang pertama itu persaingan ketat. Jadi karena banyaknya platform e-commerce, jadi persaingan juga semakin ketat. Jadi berlomba-lomba untuk semakin baik untuk memperoleh pembeli, menarik pembeli. Banyaknya platform e-commerce membuat persaingan semakin kompetitif. Yang kedua, keamanan transaksi. Membangun kepercayaan pembeli melalui sistem pembayaran dan pengiriman yang aman. Ketiga, peluang segmentasi. Mengembangkan strategi pemasaran yang menyasar segmen pasar yang spesifik. Yang keempat, inovasi berkelanjutan. Terus berinovasi dalam layanan, fitur, dan pengalaman berbelanja daring. Itu mendengarkan keluh kesah dari customer-customernya. Apa yang kurang mungkin itu bisa diperbaiki. Jadi kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kesimpulannya adalah platform e-commerce telah menjadi bagian integral dari gaya hidup mahasiswa. Aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak menjadi pilihan utama karena menawarkan kemudahan, keamanan, dan pengalaman berbelanja yang baik. Yang kedua, ada rekomendasi. Platform e-commerce perlu terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan pengguna, termasuk mahasiswa, untuk mempertahankan daya saing dan memperluas mangsa pasar. Baik, sekian presentasi dari saya. Kiranya ada yang kurang mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Fuck her in the pants.